Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah sekalian yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan maunah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita malam ini bisa melanjutkan kembali kajian kita di baca kitab yakni Ahaditsul Akhlaq. Kita masih dalam bab yang kedua, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kita ulang sedikit di halaman 33. Qala mu'allif Hafidhahullah ta'ala wa an Taisalah ibni Mayyas qala kuntu ma'an najadat fa asabtu dzunuban la araha illa minal kabair fa dzakartu dzalik li ibni Umar qala ma hiya qultu kadza wa kadza qala laysat hadhihi minal kabair hunna tis'un al-israku billah wa qatlu nasamatin wal firaru minaz zakhfi wa qatful muhsanati wa aklu riba wa aklu malil yatim wa ilhadun fil masjid walladhi yastaskhiru wa bukaul walidain minal uquq. Qala li ibnu Umar atafraqu an-nara wa tuhibbu an tadkhula al-jannah qultu wallahi qala ahayyun waliduka qultu indi ummi qala fa wallahi law alanta lahal kalama wa at'amtaha at-ta'ama la tadkhulannal jannata mastanabta al-kaba'ir. Rawal Bukhari fil Adabil Mufrad. Sebagainya telah kita terangkan dari penjelasan ini apa di sini. Dari Taisalah bin Mayyas telah berkata, aku dulu pernah bersama An-Najadat. Kita kemarin telah terangkan An-Najadat. Fa asabtu dzunuban la araha illa minal kabair. Lalu aku melakukan dosa-dosa yang aku pandang itu ada termasuk dosa besar. Maka aku sampaikan itu kepada Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar mengatakan, apa itu? Dosa-dosa apa itu? Kata demikian dan demikian. Qala maka Ibnu Umar mengatakan laisa hadhihi minal kabair. Dosa-dosa ini bukan termasuk dosa besar. Hunna tis'un. Dosa-dosa besar itu tis'un, disebutkan 9. Yaitu al-israku billah, berbuat syirik kepada Allah. Wa qatlu nasamatin, membunuh jiwa, membunuh manusia. Nasamah ibana an-nafas. Wal firaru minaz zakhfi, lari dari medan perang. Yang lari dari berjumpa dengan musuh, ketika bertemu musuh lari. Wa qatlul muhsanat, muhsanah yang menuduh wanita-wanita berbuat zina. Wa aklu riba, makan riba. Wa aklu mali yatim, makan harta anak yatim.
wal khadun fil masjid, yakni melakukan sesuatu maksiat, penyimpangan yang tidak boleh untuk dilakukan, yakni fil baitil haram, fi masjidil haram. Waladi yastaskhir, dan orang yang yastaskhir. Kalau yastaskhir istishar bermakna mengolok-olok atau mengejek orang. Ada juga dalam tulisan disebutkan pakai hak, yastaskhir berarti minta sihir. Pakai hak berarti istaskhara, yastaskhir ay yatlubu sihr. Ini mencari, ini apa? Sihir, mempelajari sihir dan mengamalkannya. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Wa bukaul walidaini minal uquq. Nah, di bagian akhir perhatikan sini, wa bukaul walidaini minal uquq. Kaitannya dengan pembahasan kita di sini adalah dan membuat tangis kedua orang tua, menjadikan kedua orang tua menangis, termasuk durhaka. Termasuk durhaka. Langsung kita lanjutkan penjelasan Syekh Mu'allif halaman 35. Yani qala lahu Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan kepada tadi, salah ya, laisat hadhihi minal kabair. Bukanlah ini termasuk dosa besar. Tsumma addada lahu al-kabaira wa dzakara minha bukaul walidaini minal uquq. Kemudian Ibnu Umar menyebutkan beberapa dosa besar. Tadi saya sebutkan tis'un, 9 di sana. Wa dzakara minha, dan beliau menyebutkan di antara dosa besar adalah yakni bukaul walidain minal uquq. Tangisan kedua orang tua. Yang menjadikan kedua orang tua menangis ini minal uquq, termasuk durhaka. Durhaka kepada kedua orang tua. Fa'adda uquqal walidain, maka beliau memasukkan atau menganggap durhaka kepada kedua orang tua ini min kabairid dzunub, termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Jadi memasukkan tindakan durhaka kepada kedua orang tua ini min kabairid dzunub, termasuk dosa besar. Ini terkait pembahasan kita ini. Qauluhu qala li Ibnu Umar. Ya, perkataan beliau, Ibnu Umar mengatakan kepadaku, atafraqu an-nara wa tuhibbu an tadkhulal jannah, ay atakhafu ayyu'adzibaka Allahu bin nari yaumil qiyamah wa ta'malu wa tuhibbu an tadkhulal jannah. Apakah engkau takut diazab, disiksa oleh Allah dengan api neraka? Dan apakah engkau ingin berharap dan ingin masuk ke dalam surga? Maka di sini jama'alahu bainan targhib wa tarhib. Beliau menggabungkan untuknya antara targhib wa tarhib. Targhib ini motivasi untuk beramal baik. Tarhib peringatan untuk berbuat tidak baik. Wa hiya tariqatul Qur'an tudkaru fihi al-jannah wa yaliha dzakarun nar. Dan ini adalah metode Al-Qur'an, yaitu memadukan antara apa? Targhib wa tarhib. Memadukan antara motivasi agar orang giat untuk beramal soleh dan juga mengingatkan agar ia takut berlaku maksiat dan dosa. Dan ini banyak. Yaitu disebutkan di situ tentang surga, kemudian setelah itu disebutkan tentang neraka. Antum bisa lihat contoh misalkan di dalam surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah disebutkan di bagian awal
tentang apa? Keadaan orang-orang di dalam neraka. Termasuk minumannya, ya kan? Tidak ada makanan kecuali dari pohon yang berduri. Ini supaya orang takut tentang apa? Terhadap neraka. Ada tarhib. Setelah itu Allah menyebutkan tentang penduduk surga dan kenikmatannya. Ini sering di dalam satu surat ini Allah memadukan antara tarhib wa tarhib atau tarhib wa tarhib. Menyebutkan surga supaya orang senang, ingin untuk melakukan apa? Masuk surga dan melakukan amalan-amalan penduduk surga. Setelah itu langsung menyebutkan tentang neraka dan penghuninya, keadaannya, supaya orang takut untuk melakukan amal-amal ahli neraka. Baik. Penggabungan semacam ini termasuk thariqatul Quran. Metode Al-Quran di dalam ini menjelaskan tadi, memadukan antara targhib wa tarhib. Demikian juga menyebutkan tentang ampunan dan setelahnya menyebutkan tentang azab. Ada maghfirah, ada azab. Agar supaya ketika orang melakukan perbuatan dosa tidak putus asa. Sehingga dia akhirnya kalau putus asa berarti ya sudah, kayak enggak ada harapan, sehingga tambah menjadi-jadi di dalam maksiatnya. Ini tidak boleh. Masih ada harapan untuk minta ampunan, bertaubat. Ada ampunan dari Allah. Kemudian disebutkan juga tentang azab. Ketika mengingat azab supaya orang tidak gampang melakukan dosa dan maksiat. Ini memadukan semacam ini. Allah Ta'ala berfirman, "Nabbi ibadi anni al-ghafurur rahim." Sampaikan kepada hamba-hambaku bahwasanya aku itu al-ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha pencurah kasih sayang, maha penyayang. Jadi supaya orang ketika berbuat dosa ya tidak putus asa, segera minta ampun. Allah itu maha pengampun kok. Dosa apa saja yang pernah Anda lakukan, Allah maha pengampun. Allah maha penyayang. Kalau bagi apa? Orang sudah terlanjur berbuat dosa. Wa anna azabi huwal azabul alim. Setelah itu Allah berfirman, dan bahwasanya siksaku, azabku adalah azab yang pedih. Alim, pakai alim, sakit. Azab yang pedih. Ini bagi orang supaya tidak gampang-gampang dan mudah melakukan dosa dan maksiat. Dipadukan ini. Bahwasanya azab Allah itu azab yang sangat menyakitkan gitu. Kemudian kita lanjutkan. Qala qultu wallahi. Nah, ketika ditanya, apakah kamu takut neraka dan ingin masuk surga? Maka dijawab, wallahi. Bermakna na'am. Bermakna na'am. Iya. Iya, wallahi, demi Allah, aku ingin itu. Jadi ingin apa? Ingin masuk ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Dan tentu semua orang ini menginginkan ini. Jadi orang yang sehat, normal, mesti dia itu kepingin masuk ke dalam surga, dimasukkan surga dan diselamatkan dari api neraka. Dan itulah orang yang hakikat orang yang apa? Yaitu beruntung. Orang yang sukses pada hakikatnya adalah orang yang dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Maka tidak ada kesuksesan ketika ujungnya adalah neraka. Di dunia enak hidupnya, enak. Kaya punya ini, punya itu. Tapi ujungnya apa? Neraka. Min ahli nar. Tidak ada kesuksesan itu. Hakikat sukses itu kalau dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka. Maka tentu setiap orang menginginkan ini, termasuk ini. Ditanya, ya tentu demi Allah, aku ingin itu. Qala, Ibnu Umar bertanya, ahayyun walidaka? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ya, setelah ditanya, kamu ingin masuk surga dan tidak ingin disiksa dalam neraka? Iya. Ditanya, apakah
masih hidup kedua orang tuamu. Ahayyun walidaka? Wa hadha nadhiru qauli Ibni Abbas radhiyallahu anhuma al-mutaqaddim ummuka hayyatun. Dan ini adalah sama seperti dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang telah disebutkan sebelumnya. Ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Apakah ibumu masih hidup? Qultu, maka ia mengatakan, aku menjawab, indi ummi, aku masih punya ibu. Ibuku masih hidup. Ibuku masih hidup. Qala fa wallahi lau alanta laha al-kalama wa at'amtaha at-ta'ama la tadkhulannal jannata mastanabta al-kaba'ira. Maka beliau Ibnu Umar mengatakan, maka demi Allah. Perhatikan ini, bagi semua yang masih punya ibu, yang punya orang tua, ayah ibu, terutama ibu, perhatikan ini. Maka demi Allah, lau alanta lahal kalam, seandainya engkau melembutkan ucapan kepadanya, berkata yang lemah lembut kepada ibu. Wa at'amtaha ta'am, dan engkau memberikan makanan kepadanya, niscaya kamu akan masuk ke dalam surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Selama engkau menjauhi dosa-dosa. Qala mu'allif da'ahu ila amrayni tujah. Jadi beliau ini mengajak, Ibnu Umar mengajak orang tadi kepada dua perkara terkait yang harus dilakukan kepada ibu, kepada sang ibu. Yang pertama adalah, yakni apa? Ayyulina lahal kalama, yaitu untuk melembutkan, alana yulinu, ini melembutkan, melemah lembutkan untuknya perkataan, melemah lembutkan ucapan perkataan kepada ibu. Jadi agar berbicara yang santun, yang lemah lembut kepada ibu. Wa hadza ahammu ma takhtajuhu al-ummu min waladiha. Dan ini merupakan perkara yang sangat penting, yang paling penting yang dibutuhkan oleh sang ibu dari anaknya. Waladiha di sini, walad, kata-kata walad, ini laki-laki apa perempuan? Mencakup laki-laki dan perempuan. Jadi walad ini maksudnya mencakup laki-laki dan perempuan. Jadi ini adalah ahammu ma tahtaju ma tahtajuhu al-ummu min waladiha, atau tahtaju ilahi al-ummu min waladiha. Ini ada perkara yang paling penting yang dibutuhkan oleh sang ibu dari anaknya. Jadi apa? Apa yang dibutuhkan ibu? Yang sangat dibutuhkan seorang ibu dari anaknya, baik laki-laki atau perempuan, apa? Ucapan yang lemah lembut dari anaknya itu. Ucapan yang lemah lembut untuk ibunya. Perhatikan ini. Ini baik laki-laki atau perempuan. Wa katsirun minal ummahat takunu fi ghunyatin an ayyutiyaha ibnuha malan aw ta'aman aw maskanan bal rubbama takunu hiya allati tunfiqu alaihi. Wa katsirun minal ummahat, kebanyakan para ibu itu tidak butuh, goniaan ini enggak butuh. Kebanyakan ibu itu apa? Tidak butuh untuk diberi harta oleh putranya. Tidak membutuhkan harta dari putranya, ataupun juga makanan atau rumah. Bahkan terkadang justru sang ibu lah yang terkadang masih ngasih anaknya. Ya kan?
Ibulah yang allati tunfiqu alaihi, berinfak memberikan harta untuknya, untuk anaknya. Jadi jaga ucapan. Maka jaga ucapan. Maka kalau kata gitu aja nggak boleh, apalagi yang lebih dari itu. Ngasih kepada ibunya, ngasih sesuatu tapi kasar omongannya. Omongannya kasar. Lah ini ya. Ngomong aja harusnya yang halus, yang lemah lembut, ya kan? Karena sesuatu yang kasar ini akan menyakitkan hati orang tua. Apalagi masih ada berita seorang anak menuntut ibunya. Menuntut ibunya. Ngusir ibunya supaya keluar dari rumah misalkan. Atau capek ngeram ibunya taruh aja di panti jompo misalkan. Ini memang nggak tahu ilmu, nggak tahu pintu surga yang paling mudah untuk masuk, untuk yang paling besar, yaitu apa? Berbakti pada orang tua, terutama ibu. Terutama ibu. Yang kedua, wa ayyut imahat ta'am bi nafsin tayyibatin wa lutfin wa ihsanin, yaitu untuk memberikan makanan kepada ibu. Tentu dengan hati yang baik, yang lemah lembut. Tidak ngasih makanan tapi kasar, ngasih. Enggak akan dimakan. Ini makan Bu, mau makan. Ini Bu, saya kasih gini. Caranya kasar. Enggak boleh. Jadi kan sekarang jauh. Biasanya kalau mengawali berkata, misalkan biasanya dengan ibunya, dengan orang tuanya kayaknya biasa aja lah. Kayak dengan temannya dekat. Ini kadang-kadang salah dipahami ya. Kadang-kadang dianggap orang tuanya kan memang harus dekat ya, bahkan bisa menjadi teman atau apa. Tapi bukan dalam hal apa? Omongan, percakapan, ucapan. Nah kalau Anda bisa berkata lemah lembut dan baik kepada orang lain, kepada orang tua teman kita, kadang kita bisa sopan, iya Pak. Tapi kepada orang, iya Bu, kepada orang tua sendiri tidak bisa begitu, kan keliru. Ini keliru. Jadi ini ada 2 poin sini. Nah, memulai biasanya orang yang tidak biasa kaku kadang-kadang. Yang biasanya itu apa? Ngomongnya biasa, kasar, ya biasalah, nggak ada kurang unggul lah, dianggap orang tua sendiri. Ketika mau mengawali biasanya kayak kaku, kayak gimana gitu mulai. Tapi kalau sekarang asalnya banyak media kan. Kalau nggak bisa langsung mungkin lewat telepon, masya Allah. Sekarang bisa, atau mungkin kalau nggak bisa ngomong ditulis dulu sebagai bahasa yang halus, mengawali. Maka itu kenapa? Efeknya apa? Bagus sekali gitu. Pertama menyenangkan. Yang kedua, coba aja. Nanti yang belum bisa bicara, selama ini bicara dengan orang tuanya kasar, coba habis ini telepon, pakai bahasa yang halus. Nggak kaget orang tuanya. Kok anakku malah begini? Kok malah seneng tapi kagetnya. Apalagi lewat telepon kan nggak langsung, maka bisa dengan ucapan yang paling halus lah gitu. Nah kalau Anda bisa bicara dengan istrinya yang sudah punya istri ya bagus. Dan orang tua harus lebih halus. Orang tua, ibu, terutama ibu. Bagi teman-teman ya, bagi para santri terutama, mulai sekarang coba. Nanti akan ada nanti di sana. Yang selama ini pernah menjadikan orang tuanya menangis, sedih, kasar, harus segera minta maaf. Ya. Gak usah nunggu hari raya minta maaf. Ya. Segera minta udah diganti dengan tadi lemah lembut, ucapan yang lemah lembut. Baik. Dan sekali lagi, ketika kita berbicara yang lemah lembut atau dengan bahasa yang halus dengan orang tua, biasanya apa? Mengurangi apa? Mengurangi gesekan biasanya. Beda dengan orang yang ngomong kayak dengan temannya itu kayak
biasa. Dengan orang tuanya biasa, sering. Kalau dengan orang tua kayak ngomong-ngomongan biasa. Kadang sering apa? Gesekan. Ini. Ini intinya bicara lemah lembut kepada ibu. Ya, pada bapak dan ibu terutama. Dan tadi yud imaha at-ta'am, memberikan makanan dengan lemah lembut juga. Dengan penuh kasih sayang. Baik. Qauluhu mastanabta al-kabair, selama engkau pasti akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Wa hadza fihi anna al-kabair la budda fiha min at-taubah. Maka di sini menunjukkan bahwasanya dosa-dosa besar yang pernah dilakukan maka harus bertaubat darinya. Artinya ini harus bisa dihapuskan dengan apa? Dengan bertaubat. Ini kalau dosa-dosa besar. Jadi kalau banyak amalan-amalan yang menghapuskan dosa-dosa, misalkan berwudu, kemudian melangkahkan kaki ke masjid dan yang lainnya, ini dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka labudda minat taubah, mesti harus bertaubat darinya. Wa lihadza qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffirat ma bainahunna idza ijtanabal kabair. Rawahu Muslim. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, ini bisa menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Selama dosa-dosa besar dijauhi. Selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Imam Muslim. Fahadi faraidu azimatun wa ma dzalik faqad ishtarata Nabi sallallahu alaihi wasallam li takfiriha adz-dzunub ijtinabal kabair wa taubah minha. Jadi ini termasuk fardu, hal yang diwajibkan dalam agama yang agung. Ini apa? Salat 5 waktu, salat Jumat, puasa Ramadan. Namun demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mensyaratkan agar itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Rasul mensyaratkan yaitu untuk menjauhi dosa-dosa besar dan bertaubat dari dosa-dosa besar tersebut. Intinya asyahid min hadza athar, mana yang menjadi pendalilan dari athar yang telah disebutkan tadi, yang panjang tadi, intinya di mana sih yang berkaitan dengan birrul walidain? Intinya adalah qala huwa admu sya'ni atau idhamu, ya, idhamu sya'ni birril walidah, agungnya perkara berbakti kepada ibu, agungnya perkara berbakti kepada ibu, walinil kalami laha, dan juga masalah agungnya berkata yang lemah lembut kepada ibu, wal ihsan ilaiha, dan berbuat ihsan, berbuat baik kepada ibu dengan berbagai macamnya ihsan ini, ya, macam-macam, baik dengan ucapan, perbuatan, memberi sesuatu dan seterusnya. Wa anna hadza min a'zami asbabi duhulil jannah, dan bahwasanya hal ini termasuk di antara sebab terbesar seseorang bisa masuk ke dalam surga. Sebab terbesar, yang menjadi sebab terbesar seseorang masuk ke dalam surga. Baik. Nah, berikutnya bab ketiga, masih lanjutan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Terkhusus di situ adalah ibu. Nanti kan bab setelahnya ini, masih birrul walidain. Baik. Bab ketiga masih birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qala muallif, la yazalul hadisu mausulan an birril walidain wal walida ala wajhil khusus. Pembicaraan masih terkait dengan masalah
yakni berbakti kepada kedua orang tua dan kepada ibu secara khusus. Masih terkait dengan pembicaraan berbakti kepada kedua orang tua, terkhusus kepada ibu. Wa 'anil Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yusikum bi ummahatikum salasan innallaha yusikum bi abaikum innallaha yusikum bil aqrab fal aqrab. Rawahu Ibnu Majah. Dari Al-Miqdam ibni Ma'di Kariba radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah telah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu kalian. Salasan diucapkan 3 kali agar berbuat baik, berbakti kepada ibu kalian. 1, 2, 3 kali. Kemudian setelah itu innallaha yusikum bi abaikum, sesungguhnya Allah telah berwasiat kepada kalian, memerintahkan kalian untuk berbakti kepada bapak-bapak kalian. Innallaha yusikum bil aqrab fal aqrab, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berbuat baik kepada orang yang kerabat yang paling dekat, berikutnya dan berikutnya. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah. Karena Rasulullah SAW al-wasiyata bil ummahati salasa marratin limazidi ta'kidi ala idhami haqqihinna li ta'abihinna wa ihsanihinna wa muqasatil masyaqi fil hamli wal wad'i wal radha' wa tarbiyah. Summa qala fil rabi'ah innallaha yusikum bi abaikum lima lahum minat tarbiyah wal ihsan wa anna dzalika ta'kida duna ta'akkudi haqqil ummahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang wasiat sesuatu yang harus dikerjakan, bisa juga bermakna perintah ya, untuk berbuat baik kepada ibu bil ummahat. Ini 3 kali. 3 kali. Limazidi ta'kid. Jadi untuk menambah apa? Pengokohan, penegasan, penekanan yang menunjukkan agungnya hak para ibu. Hak ibu. Kenapa? Karena ta'ab, yaitu capek atau beban yang mereka rasakan. Wa ihsanihinna, dan juga karena ihsan, perbuatan kebaikan ibu yang diberikan pada anaknya. Demikian juga karena penderitaan yang berat, baik di dalam mengandungnya, melahirkannya, menyusui, dan juga mendidiknya. Maka kemarin kita sebutkan, ketika seorang anak memikirkan keadaan dia ketika kecil, memikirkan kebaikan-kebaikan dari ibunya, tentu ini akan menjadikan pendorong orang bisa berbuat baik dan berbakti kepada ibunya, kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Namun kalau seorang anak nggak pernah memikirkan itu atau bahkan melupakannya, maka dia akan berat untuk berbakti kepada ibunya. Sumaqala fi Rabi'ah, kemudian beliau bersabda, berwasiat untuk yang keempat setelah perintah berwasiat kemudian berbakti kepada ibu, kemudian yang keempat, innallaha yusikum bi abaikum, sesungguhnya Allah telah berwasiat pada kalian untuk berbuat baik berbakti kepada abaikum, bapak-bapak kalian. Lima lahum minat tarbiyah wal ihsan, karena mereka telah mendidik dan berbuat ihsan, berbuat baik kepadanya. Dan bahwasanya hal itu di bawah, penekanan itu di bawah hak para ibu, 3 dibanding 1.
Kemudian dari Ibni Amr radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu 'alal hijrah wa taraka abawaihi yabkiyani faqala irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma, rawahu Abu Dawud. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu telah berkata, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaiat, untuk membaiat Nabi. Baiat itu apa? Janji setia. Jadi senang atau susah pokoknya enggak akan meninggalkan Nabi, itu baiat, janji setia. Yaitu apa? Yubayuhu alal hijrah, yaitu untuk hijrah. Sudah janji setia mau hijrah mengikuti Nabi, bersama Nabi. Wa taraka abawaihi, dan ia meninggalkan kedua orang tuanya. Yabkiyani, kedua orang tuanya ditinggal dalam keadaan apa? Menangis. Kenapa menangis? Karena ditinggal anaknya ikut hijrah. Nanti akan dijelaskan. Maka Rasulullah bersabda, irji ilaihimah, kamu kembali ke orang tuamu. Kembali kamu kepada kedua orang tuamu dan jadikan mereka tertawa kembali sebagaimana sebagaimana engkau telah menjadikannya menangis. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud. Perhatikan sini. Min jazail walidaini ayyakunal waladu daiman mudkhilan as-surura alaihima. Perhatikan di sini. Termasuk membalas kedua orang tua, membalas kebaikan kedua orang tua, hendaknya seorang anak selalu berusaha untuk bisa menyenangkan hati kedua orang tuanya, untuk bisa memasukkan kegembiraan kepada kedua orang tuanya, bisa menyenangkannya. Fala yaf'al amran yuhzinuhuma, maka jangan sekali-kali ia melakukan suatu perbuatan, suatu perkara yang bisa menjadikan kedua orang tua sedih, yang bisa menyedihkannya. Au yukaddiru safahuma, atau mengotori hatinya, kebersihan hati kedua orang tuanya. Au yusabbibu bukaihima, jangan sampai melakukan sesuatu yang bisa menjadikan kedua orang tuanya menangis, menyebabkan kedua orang tuanya menangis. Menangis karena senang apa sedih? Sedih, bukan senang. Tapi kalau menjadikan menangis karena bangga, beda kasusnya. Terenyuh, anakku kok sekarang tambah soleh, tambah bagus, akhirnya menangisnya menangis senang. Ini bagus, tapi ini menangis sedih, menjadikan menangis. Yusabbibu buka ahuma wa ta'allumahuma, dan menjadikannya menderita, menjadikannya merasakan apa? Sakit. Ini jangan sampai melakukan sesuatu yang menyebabkan semua itu. Bal yakunu kharisan daiman ala idkhali surur ala qalbayhima, akan tetapi hendaknya ia senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memasukkan kegembiraan ke dalam hati kedua orang tuanya, menyenangkan hati kedua orang tuanya. Wa yabhasu an ayyi amrin yufarihuhuma liyaf'alhu, dan hendaknya dia senantiasa mencari apa yang kira-kira bisa menggembirakan kedua orang tuanya, yang bisa menyenangkan kedua orang tuanya. Apa kira-kira? Cari, habis itu lakukan. Cari dan lakukan. Tentunya ini ada tentu tidak, selama tidak dalam perbuatan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal yang mengandung maksiat kepada sang khaliq. Baik. Jadi ini hendaknya dicatat semacam itu ya, diperhatikan dan diusahakan. Kalau orang tuanya menginginkan, walaupun urusan dunia loh ya,
Selama itu mubah dan boleh, lakukan. Baik. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Ini sudah Isya namanya. Sebentar. Karena waktu Isya, kita cukupkan dulu. Insyaallah nanti pada Isya kita lanjutkan sebentar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Untuk tetap berpegang kepada perkara tersebut atau di atas perkara tersebut dan tidak meninggalkannya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah menuju Allah dan Rasulnya. Jadi ini ada amalan yang mulia, hijrah. Hijrah. Mengikuti Nabi, hijrah kepada Nabi SAW. Qauluhu wa taraka abawaihi yabkiyani. Dan yang perkataan ini apa? Perawi di sini. Dan ia meninggalkan kedua orang tuanya, abawaihi maksudnya kedua orang tuanya, yabkiyani dalam keadaan menangis. Ai tarakahuma yabkiyani husnan ala firaqihi. Yaitu ia telah meninggalkan kedua orang tuanya menangis karena sedih ditinggal atau berpisah dengan anaknya. Menangisnya karena sedih ditinggal atau berpisah dengan anaknya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang ini, laki-laki ini, irji' ilaihima, kamu kembali ke kedua orang tuamu. Kembalilah kepadanya. Dan jadikanlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah menjadikan ia menangis. Maka pada ini menjadikan menangisnya kenapa? Karena ditinggal hijrah. Kan? Lalu bagaimana dengan orang anak-anak yang sengaja melakukan sesuatu yang menjadikan orang tuanya sedih atas perbuatannya, atas tingkah lakunya? Sejak kecil dididik bagus-bagus, ya, ternyata begitu besar melakukan sesuatu yang menjadikan orang tuanya menangis, sedih. Maka di sini barang siapa, kita semuanya atau juga terutama para santri, ya, dengan barang siapa yang pernah menjadikan bapaknya atau ibunya, kedua orang tuanya ini sedih karena ulah perbuatannya, maka harus berusaha bagaimana sekarang menjadikan mereka bangga dan tertawa. Ini misalkan dulu sebelum berangkat ke pesantren pernah melakukan ini dan itu yang menjadikan sampai menjadikan orang tuanya, bapak ibunya ini sedih karena perbuatannya, maka sekarang jadikan Anda menjadikan mereka tersenyum dan tertawa karena bangga punya Anda. Fa min jazail walidi wa haqqihi ala waladihi mukafa'atan lahu ala ihsanihi ayyakuna daiman harisun ala idkhali sururi alaihi walihada idza arada ayyarhala li talabi ilmin masalan
aw li tahsili tijaratin aw nahwi dzalik fala yarhal wa yatruk abawaihi yabkiyani alaihi bal la yakuna dzalika bal la yakunu dzalika illa ba'da tasawwuri ma'ahuma wa mura'ati halihima wa talabil musamahati minhuma wal idn wal idna atau wal idni talabul idn. Maka di antara bentuk membalas orang tua, memberikan balasan terhadap orang tua dan hak orang tua yang wajib ditunaikan oleh anaknya sebagai bentuk mukafaah, bentuk balas budi atas kebaikan-kebaikannya, yaitu hendaknya seorang anak selalu berusaha, terus-menerus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memasukkan kesenangan kepada orang tuanya, untuk bisa menyenangkan orang tuanya, menggembirakan orang tuanya. Oleh karena itu, apabila seorang anak ingin misalkan safar, ingin pergi jauh dalam rangka untuk menuntut ilmu menuntut ilmu misalnya, dicontohkan, misalkan, atau untuk usaha kerja misalnya, dagang dan semisalnya, maka janganlah ia pergi dan meninggalkan kedua orang tuanya, membiarkan keduanya menangis karena ditinggal, sedih. Akan tetapi hendaknya hal itu tidaklah dilakukan kecuali setelah bermusyawarah dengan kedua orang tuanya. Demikian juga setelah memperhatikan keadaan kedua orang tuanya, dan juga setelah minta izin dari kedua orang tuanya, dibolehkan enggak? Dibolehkan enggak? Loh, ini kan mencari ilmu ini ibadah. Masa harus izin orang tua? Itu jihad. Tadi akan ada jihad, ini termasuk ibadah. Itu aja suruh minta izin pada orang tua. Bagaimana kalau orang tuanya enggak mengizini? Pergi aja lah. Pergi aja langsung. Kamu cari ilmu. Maka ini hendaknya tidak demikian. Perhatikan hadis berikut ini. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinuhu fil jihad. Faqala ahayyun walidaka? Qala na'am, qala fa fihima fajahid. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu telah berkata, ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk berjihad. Seorang laki-laki datang kepada Nabi minta izin untuk jihad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ahayyun walidaka? Masih hidupkah kedua orang tuamu? Qala na'am. Maka laki-laki menjawab, iya, masih hidup. Qala fa fihi ma fajahid. Maka terhadap kedua orang tuamu fajahid, maka berjihadlah kamu. Maksudnya hadis ini Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Maksudnya apa? Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ai in kana laka abawani fa abligh juhdaka fi birrihima wal ihsani ilaihima fa inna dzalika yaqumu laka maqama qitalil adwi. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, yai
maksudnya yaitu jika kamu masih memiliki kedua orang tua, maka curahkan semua kemampuanmu, semua usahamu dalam rangka berbakti kepada kedua orang tuamu. Dalam rangka berbakti kepada mereka berdua, kepada kedua orang tuamu. Dan dalam rangka untuk berbuat ihsan, berbuat sebaik-baiknya kepada mereka berdua. Karena sesungguhnya hal itu akan menempati yakni kedudukan atau sama dengan kedudukan berperang melawan musuh. Berjihad perang melawan musuh. Ini masalah berperang. Nah, bagaimana kalau dia meninggalkan orang tuanya dalam rangka bukan atau jauh di bawah masalah jihad. Kalau masalah jihad saja ini harus minta izin, dan kalau keduanya memang melarang, ya sudah, jihadnya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Jihadnya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Maka ini penting ya. Hatta seandainya orang itu misalkan sudah keluarga misalkan, sudah keluarga, apakah perlu juga untuk musyawarah tadi, pamit dengan orang tuanya, ibu, bapaknya, terutama ibunya, perlu enggak? Dia punya anak istri, perlu enggak? Perlu. Walaupun Anda sudah punya istri, punya anak, ya, antum sudah punya istri, anak, masih dipikirkan oleh ibu itu. Ya. Gimana nih kabarnya di sana? Cucunya gimana gini. Nah. Dan ini kekhawatiran seorang orang tua pada anak masih aja. Maka ini menunjukkan ini agungnya ini hak kedua orang tua yang harus kita perhatikan. Nah, sementara mungkin sampai di sini, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang bisa kita ambil faedahnya dan menjadikan kita untuk bisa lebih berbakti kepada orang tua kita, kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan berbakti kepada kedua orang tua. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.